sehingga ini belum bisa diterapkan secara menyeluruh lah. Namun demikian sudah ada beberapa data yang bisa diolah terkait dengan pengelolaan anggaran sampai dengan pelaporannya. Baik, coba kita lihat. Nah, gambaran umum siklus pengelolaan keuangan pemerintah itu diawali dari persiapan anggaran, kemudian otorisasi anggaran, kemudian commitment fund, bagaimana pendanaannya, setelah itu bagaimana manajemen pembayaran dan penerimaan terkait dengan pelaksanaan anggaran, kemudian juga bagaimana manajemen utang dan bantuan, bisa berbentuk hibah biasanya. Dalam rangka membiayai atau melaksanakan kegiatan penganggaran, tentu perlu agar pemerintah tidak tidak habis atau uang kas ya dalam rangka operasional sehari-hari, maka perlu melakukan manajemen cash. Nah, manajemen cash ini biasanya masing-masing kementerian atau lembaga pada saat mengajukan anggaran atau rencana kegiatan anggaran, maka itu termasuk membuat perencanaan biasanya sampai per bulan biasanya itu. Berapa yang akan diserap gitu. Sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan meregistrasi atau mengkoleksi berapa kebutuhan kas yang disediakan terkait dengan kebutuhan operasional instansi pemerintah dalam melaksanakan APBN. Setelah cash management, maka akan ada review anggaran, kemudian setelah itu akan ada audit dan evaluasi anggaran. Nah, ini kira-kira siklus pengelolaan keuangan pemerintah yang ada pada saat ini. Kemudian kita coba lihat slide berikutnya. Ini dasar hukum, nanti teman-teman baca aja. Nah, kemudian konsep. Konsep yang dibuat dalam rangka mendukung SPAN, yaitu membuat suatu aplikasi atau sistem yang terintegrasi terkait dengan pengelolaan APBN. Nah, modulnya ini di SPAN ini ada modul penganggaran, kemudian komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan modul akuntansi pelaporan. Itu bisa dibaca mungkin sebagai referensi, yaitu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 154 ya, tahun 2014, ini salah ketik kayaknya nih, tentang pelaksanaan SPAN. SPAN memiliki sistem informasi yang menggabungkan beberapa fungsi seperti perencanaan anggaran, pelaksanaannya, kemudian seperti tadi yang saya jabarkan adalah manajemen kas sampai dengan pelaporan. Diusahakan dalam satu sistem aplikasi. Kementerian Keuangan terutama berkepentingan yaitu dengan bagaimana menyajikan informasi keuangan secara terintegrasi. Yaitu sistem yang mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang mendukung penyajian laporan keuangan. Nah, sistem ini didesain
sedemikian rupa sehingga antara software, hardware, prosedur, kontrol, dan SDM harus ngeklik ya. Semuanya harus berjalan seiring seirama, diusahakan tidak ada hambatan. Kemudian sistem ini juga operasinya terotomatisasi serta akan bermuara pada satu database yang terpusat, yaitu di Kementerian Keuangan. Kemudian tujuannya SPAN ini yaitu mewujudkan pengelolaan anggaran agar efisiensi baik dari segi waktu dan biaya. Jadi ini minimal mengurangi kertas-kertas yang tidak penting, kemudian waktu barangkali ya, harus mengantar SPM, SPP, dan segala macam seperti waktu manual gitu. Kemudian efektivitasnya, tanpa banyak pergerakan orang, namun dengan duduk di meja, dengan komputer, dengan data yang telah divalidasi, maka operator atau pelaksana kegiatan ini dapat melakukan fungsinya secara efektif. Nah, kemudian diusahakan hasil SPAN ini menjadi informasi atas data-data dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Kemudian dapat dilihat secara transparan dalam pengelolaan anggaran. Nah, ini yang kira-kira diarah oleh Presiden melalui Kementerian Keuangan. Kemudian terus-menerus secara simultan sistem ini atau aplikasi ini terus menyempurnakan proses bisnis. Apa hambatan, kemudian apa yang perlu dilakukan, sehingga teknologi ini berguna dan terintegrasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, SPAN ini dibuat dengan maksud adalah informasi yang diperoleh bersifat komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat. Alhamdulillah beberapa tahun ini pemerintah pusat telah dapat ya melakukan atau menerbitkan laporan keuangan sesuai waktunya dan mendapat opini WTP dari BPK. Ini suatu prestasi lah. Sebelum 2016 itu hampir nggak pernah WTP. Kemudian informasi yang diperoleh dari aplikasi SPAN ini diharapkan selain transparansi, akuntabilitas dan sebagainya, jadi bisa dipakai sebagai bahan pengambilan putusan yang tepat guna dan tepat waktu. Kemudian sasaran dari aplikasi ini adalah melakukan otomatisasi secara teknologi tentang anggaran dan perbendaharaan. Nah, juga dikaitkan dengan data-data yang handal lah ya, terkait dengan pengelolaan kas, aset, utang, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan efisiensi layanan kepada kementerian, lembaga, dan perbankan. Apabila selama ini sulit melakukan secara elektronik, maka sekarang sudah online ya. Karena sebelumnya itu masing-masing punya aplikasi, tapi hanya aplikasi ya, tidak berdasarkan web gitu. Sehingga masing-masing instansi mengerjakan sendiri-sendiri, baru dikoreksi, jadi sehingga makan waktu. Nah, sekarang dengan database tunggal, sekali input, maka hasil input tersebut menjadi informasi yang bisa dipakai oleh berbagai kepentingan.
Kemudian dengan data elektronik, ini dapat disampaikan juga melakukan rekonsiliasi yang andal. Artinya rekonsiliasi yang digunakan melalui teknologi ini akan lebih bisa dipertanggungjawabkan apabila dengan menggunakan manual. Tapi namun demikian biasanya tetap kita melakukan print out dulu, baru nanti melakukan rekonsiliasi. Dan ini tentunya sebagai auditor ya, nantinya auditor yang paham dengan aplikasi ini seperti juga saat ini digital itu selalu meninggalkan jejak, sehingga ini selalu mudah di tracing apabila kita melakukan audit. Sasaran SPAN ini pun adalah tadi seperti yang saya katakan bahwa tujuannya adalah mengintegrasikan data berbagai subsistem manajemen keuangan pemerintah. Nah, ini kira-kira sasaran daripada SPAN. Ini prinsip dasarnya, SPAN dilakukan secara digital dengan aplikasi SPAN, kemudian usernya tidak sembarangan, adalah orang-orang terpilih yang diberikan user ID dan password. Sehingga orang lain yang tanpa hak akses tidak diperbolehkan melakukan inputting data. Kalau misalnya terjadi, maka ini berbahaya. Namun demikian, itu mudah ditelusurinya karena dia memakai ID siapa, komputer yang mana, dan jam berapa melakukan input atau perubahan-perubahan data. Namun diusahakan ini orang-orang yang punya integritas yang diberi hak akses. Kemudian secara hukum, semua informasi yang diperoleh dari aplikasi SPAN, yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya, berbentuk hard copy-nya, yang dicetak dari aplikasi merupakan alat bukti hukum yang sah. Tentu saja itu setelah divalidasi oleh yang berwenang ya. Nah, proses validasi dan approval-nya itu dengan zaman digital, yaitu tidak dengan tanda tangan, tapi juga dilakukan secara elektronik. Jadi semuanya serba elektronik lah. Istilahnya tidak usah keluar dari meja. Kemudian SPAN ini diperuntukkan untuk Kementerian Keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan. SPAN ini dilaksanakan dengan SISDUR atau operasional ya, sistem operasi prosedur tentang bagaimana operasi SPAN. Mulai dari eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang melakukan SPAN. Sampai saat ini, SPAN ini belum bisa berjalan sepenuhnya, yakni menunggu sarana dan infrastruktur pendukung SPAN dilengkapi dan siap beroperasi. Nah, itu kira-kira prinsip-prinsip dasar pelaksanaan SPAN. Ini sedikit gambaran bagaimana SPAN berjalan itu. Jadi mulai 2009 hingga 2012, Kementerian Keuangan berusaha menyempurnakan proses bisnis sehingga berbagai hal yang terjadi di lapangan itu bisa disesuaikan dengan aplikasi yang akan dibentuk ya.
Sehingga ini perlu komunikasi antara pengguna dengan teknologi. Nah, sampai dengan 2017, ini sekarang dianggap sudah bisa diaplikasikan walaupun mungkin, waktu itu piloting ya. Ada beberapa yang, dijadikan project pilot, tahun awal itu sekitar 5 5 satker di Jakarta. Kemudian di tahun berikutnya adalah kira-kira seluruh satker di bawah Perben di seluruh Indonesia. Nah, ini nggak ada yang terakhir ini sampai dengan 2020 harusnya roll out, berlaku se-Indonesia, semua satker di bawah Kementerian Keuangan gitu. Tapi nampaknya nih, belum berjalan sepenuhnya. Keunggulan SPAN dibanding, beberapa aplikasi yang ada, ini sebagaimana hal biasa ya, kalau komputerisasi itu pasti umumnya otomatis ya, otomatis, sifatnya otomatis. Kemudian keuntungan kedua adalah mempunyai satu database sehingga bisa direkonsiliasi dan dapat dipercaya database ini antara yang dimiliki Kementerian Keuangan dengan dimiliki oleh, instansi lainnya. Kemudian dengan aplikasi ini juga banyak mengurangi penggunaan kertas. Semua sekarang serba digital. Kemudian ini juga sudah accrual accounting, kemudian ada pemberitahuan melalui email atau sistem lainnya. Kemudian ini, dapat diketahui juga, kegiatan masing-masing, pengguna. Itulah keunggulan dari, SPAN menurut Kementerian sampai saat ini. Ini ada sedikit gambaran ya bagaimana integrasi SPAN. Dulu sebelum ada SPAN, maka sistem yang ada terpecah-pecah. Jadi kementerian itu punya aplikasi sendiri yaitu RKKL, DIPA sendiri, SP2D, sehingga sampai pelaporan. Nah, ini dulu terpisah-pisah dan belum berbasis web, hanya aplikasi, nanti yang datanya diimpor, diekspor gitu. Kemudian setelah ada SPAN, maka ini sudah terintegrasi dari mulai perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan. Nah, ini, jadi memangkas banyak pekerjaan itu. Sekali input maka bisa digunakan oleh, beberapa pihak terkait. Ini kira-kira, perkembangan integrasi SPAN dibandingkan dengan sebelum adanya sistem SPAN. Tapi namun demikian sampai saat ini masih ada juga ini, di kementerian yang, masih menggunakan Saiba gitu kan, masih ada beberapa, aplikasi lain. Nah, ini mungkin sedang diusahakan nanti sudah terintegrasi secara menyeluruh. Nah, ini ruang lingkup, sebetulnya ini seperti lingkaran aja ya, ruang lingkup penganggaran. Yaitu, sebetulnya bisa mulai dari mana saja ini, cuman kita mulai dari penyusunan anggaran. Nah, anggaran sebelum disusun, biasanya didasari dengan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang mendasari bagaimana cara-cara menyusun anggaran. Disusun anggaran oleh masing-masing kementerian maupun lembaga,
Kemudian setelah disusun menjadi DIPA ya, DIPA, DIPA ini adalah sebagai acuan lah, acuan kementerian dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari APBN. Nah, dari DIPA, ini biasanya ada POK ya, petunjuk operasional kegiatan. Setelah DIPA disetujui, maka kegiatan kementerian adalah selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan kementerian sesuai dengan rencana strategis ataupun rencana kerja tahunan daripada kementerian. Biasanya itu akan menggunakan belanja-belanja yang berasal dari APBN. Nah, saat ini setiap belanja itu terutama terkait dengan pengadaan ya. Maka ada namanya manajemen komitmen. Komitmen itu terkait pengadaan, biasanya pengadaan itu melibatkan pihak luar ya, melibatkan pihak luar untuk mengadakan lelang dan sebagainya. Nah, di sini akan ada nanti apa istilah supplier itu ya, kontraktor lah. Ada kontraktor atau supplier, kemudian nanti ada kontraknya. Hal itu tentu akan mengakibatkan konsekuensi adanya belanja negara ya, belanja negara dalam bentuk pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing kementerian. Ada juga memang beberapa kementerian yang punya apa itu sumber penerimaan PNBP misalnya ya. Sehingga langkah berikutnya adalah membuat manajemen penerimaan. Nah, khusus penerimaan, tadi yang saya sebutkan ada beberapa kementerian atau lembaga ya. Sebagai contoh misalnya di bawah Kementerian Keuangan itu ada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, ini setiap tahunnya berpotensi meningkatkan pendapatan yang ada ya. Saya kira perlu buat pemerintah sebagai proyeksi potensi berapa penerimaan negara dari sudut atau dari sektor pajak dan bea cukai. Kemudian hasil pengadaan tadi biasanya menghasilkan aset ya atau persediaan. Nah, sedikit penjelaskan sama saya, apa bedanya misalnya satu pengadaan sama-sama misalnya beli mobil, tapi yang satu jadi aset, yang satu jadi persediaan. Kesimpulannya, kalau pengadaan yang bersifat aset tetap ya, itu hanya dilihat dari penggunaannya. Apabila pengadaan tersebut adalah untuk dibagikan pada masyarakat, maka dia posnya pos persediaan. Contohnya misalnya kalau di kementerian apa tertentu ya, misalnya beli eh, motor motor yang buat ngangkut sampah, gitu. Jadi nanti akan diberikan ke satker, nanti akan memberikan kepada masyarakat sekitar, yaitu misalnya motor tadi pengangkut sampah akan dibagikan pada masyarakat, maka ini dicatatnya dalam persediaan, bukan di dalam aset tetap. Kemudian penerimaan tersebut, salah satu pengeluarannya yaitu juga untuk membayar gaji ya, gaji kita semua. Ini juga tentu penting ya, penting. Singkat cerita, pemerintah itu harus memanage berapa potensi penerimaan negara dan berapa kira-kira belanja negara.
Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, maka ini perlu dibentuk manajemen cash, supaya cash flow-nya tidak kosong atau tidak minus. Oleh karena itu, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap instansi itu dalam mengusulkan anggarannya, termasuk juga dilengkapi dengan rencana penyerapan anggaran. Nah, terkait dengan hal itu, yang berikutnya adalah bagaimana dengan utang-utang pemerintah atau bantuan dari pihak lain ya, hibah, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Tentu pemerintah harus menyediakan posnya bagaimana manajemen utang dan hibah ini. Sektor berikutnya adalah setelah anggaran kemudian dilaksanakan sampai dengan kas, utang dan hibah, maka pada akhir tahun pemerintah harus membuat suatu laporan pertanggungjawaban keuangan ya, dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini diperoleh yang dianggap harus valid datanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga laporan keuangan pemerintah ini transparan dan akuntabilitas. Hal berikutnya, untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut, maka ini perlu diaudit dan dievaluasi. Apa-apa kira-kira yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka audit penting sebagai input kepada pemerintah hal-hal apa yang harus diatur ulang dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan baru ini hasil review dan audit atau evaluasi dan audit. Kebijakan tersebut akan digunakan untuk menyusun anggaran di tahun berikutnya. Nah, itulah kira-kira siklus atau ruang lingkup daripada SPAN. Oke, slide berikutnya. Nah, ini nanti ini dibaca aja ya. Ini ada pelanggaran apa segala macam. Ini juga nanti dibaca aja. Karena ini ada di PMK 154 tadi ya. Kemudian, nah ini posisi SPAN sebagai pusat layanan bersama ini bisa digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Dari Kementerian Keuangan itu ada beberapa eselon 1, misalnya yang menangani utang dan hibah itu di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Kemudian aset-aset ini di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian penerimaan ini ada pajak dan ada bea cukai. Nah, demikianlah kira-kira ini posisi SPAN sebagai pusat layanan bersama. Sakti sampai saat ini yang dapat dicatat kurang lebih ada 22.000 satker. Kalau ada pengaman makan bertambah ini. Oke, selanjutnya adalah ini SPAN portalnya bisa berbentuk short message ya. Kemudian SPAN ini juga ada beberapa penggunanya, yaitu satker sendiri, KPPN, dan administrator sebagai pengelola server. Portal SPAN ini seperti tadi ya, dia mengintegrasikan informasi berkaitan dengan implementasi SPAN. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian user dapat login ya kan, menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Nah, itu tadi kira-kira
uh, aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, khusus Kementerian Keuangan. Namun ada beberapa juga sih, beberapa kementerian yang diberikan akses SPAN selain Sakti. Namun itu hanya apa ya? Nah, ini kalau SPAN yang ada di kementerian sifatnya hanya monitoring penggunaan anggaran, berapa yang sudah dipakai gitu, berapa sisanya. Sementara untuk pembuatan laporan keuangan yang banyak transaksi tersebut, ini nampaknya SPAN atau Sakti ini belum bermanfaat secara maksimal ya. Di sana masih pakai Saiba, yaitu untuk pembuatan laporan keuangan. Ya intinya macam-macam deh. Ada LO, ada LP dan sebagainya. Nah, kalau Sakti sampai saat ini baru digunakan untuk pembuatan RKKL dan revisi anggaran aja. Itu kira-kira Sakti yang ada sampai saat ini. Ini saya ambil contoh di Kementerian Kesehatan. Ini ada di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tapi kira-kira nggak jauh lah. Rata-rata kementerian juga mungkin demikian ya. Jadi hubungannya kalau mau belanja, ya kan, direncanakan pakai Sakti, kemudian hasil belanja tadi dimonitoring pakai SPAN, dan laporannya dibuat menggunakan Saiba. Nah itu dia keterkaitan antara Sakti, SPAN, dan Saiba. Kalau ada lagi SAS ya, sistem akuntansi Satker, ini sampai saat ini adalah terkait dengan SPP dan SPP dan SPM. Yaitu kira-kira gambar umum ya penggunaan aplikasi ini. Ini nanti dibaca aja ya, karena kalau dibacakan juga percuma. Nah ini yang sering saya gambarkan. Jadi dari beberapa aplikasi yang ada, kementerian mempunyai aplikasi RKKL dan IPA, sehingga dibentuklah modul penganggaran. Kemudian untuk barang-barang milik negara, itu aplikasinya Simak BMN, yaitu dibuatkan modul aset. Persediaan, dibuatkan modul persediaan. Nah, modul komitmen ini dan modul pembayaran ini ada di sistem aplikasi Satker. Jadi aplikasi Satker disatukan dalam aplikasi Sakti, yaitu dengan modul pembayaran, modul komitmen. Karena Satker biasanya pelaksana penggunaan anggaran ya. Kemudian aplikasi lainnya lagi yaitu Silabi, sistem informasi laporan bendahara tingkat instansi. Yaitu sekarang di Sakti dibuatkan modul bendahara. Nah, pelaporan sampai saat ini yaitu menggunakan aplikasi Saiba, sistem aplikasi instansi berbasis akrual. Nah, itu kira-kira bagaimana aplikasi mencoba mengintegrasikan ya beberapa aplikasi yang ada, sehingga nanti kalau jalan nih aplikasi yang lain mudah-mudahan nggak usah dipakai lagi lah, sehingga terlalu banyak, kasihan juga para operator di suatu kementerian atau lembaga. Ini Sakti ini digunakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan setiap kementerian dan lembaga. Namun transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi
dia bukan merupakan entitas pelaporan. Entitas pelaporan itu adalah gabungan daripada entitas akuntansi yang masing-masing entitas akuntansi membuat laporan kepada entitas pelaporan akan digabung menjadi satu laporan. Nah, itulah entitas pelaporan. Jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan, piloting sakti ini secara